Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain pembelajaran 2 yang ada di LKS halaman 49 sampai dengan halaman 52. Materi pembelajaran 2 anak-anak, permainan pushball. Perhatikan gambar di bawah ini. Baik anak-anak, pada gambar ini terlihat Isna dan teman-temannya sedang bermain pushball. Untuk gambar yang pertama ini Isna terlihat sedang mendorong atau menggiring bola ke depan. Kemudian untuk gambar yang kedua ini ada Beni dan temannya sedang bermain lempar dan tangkap bola. Mari mencoba anak-anak lakukan gerakan lempar tangkap bola secara berpasangan. Bermain di kolam renang. Isna dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain kelompok. Laki-laki membentuk kelompok, perempuan membentuk kelompok. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling bekerja sama. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan sama. Di LKS halaman 50 itu hanya yang memiliki tinggi. Nanti di belakangnya itu ditambahkan badan yang sama. Jadi setiap siswa ini mencari kawan main yang memiliki tinggi badan yang sama. Mari berlatih anak-anak. Mari kelompokkan teman-temanmu berdasarkan tinggi badannya. Baik anak-anak, di sini sudah ada tabel dengan tinggi badan dalam satuan sentimeter beserta nama siswanya. Di sini ibu memberikan contoh untuk tinggi badan dan atau beserta nama siswanya. Pada LKS halaman 50 pada baris ke 5 di situ 141 sampai dengan 141. Nah, pada 100 atau angka 141 yang ada di belakang itu diganti 150. Selanjutnya pada kolom terakhir itu di situ 160 sampai 161. Nah, pada bagian depan itu 160 diganti 161, kemudian 161 diganti 170, seperti itu. Baik anak-anak, di sini ibu memberikan contoh untuk tinggi badan dalam rentang 100 sampai dengan 110 itu ada Arif, Andi, Ica, dan Hana. Selanjutnya untuk tinggi badan dalam rentang 111 sampai dengan 120 itu ada Isna, Fani, Edo, dan Bagas. Selanjutnya untuk tinggi badan 121 sampai dengan 130 ini ada Zain, Endra, Zahra, dan Siska. Kemudian untuk tinggi badan 131 sampai dengan 140 itu ada Saras, Retno, Gali, dan Gilang. Untuk tinggi badan 141 sampai dengan 170 ini ibu guru kosongkan karena ini ibu contohkan untuk kelas 2. Kelas 2 itu rata-ratanya sampai 140 ya anak-anak. Kalau anak-anak ingin mencoba mengisinya sampai dengan 170 boleh, tidak apa-apa. Tidak harus sama dengan bu guru. Mari mencoba anak-anak. Mari bentuklah kelasmu berdasarkan tinggi badan yang sama.
Baik anak-anak, setelah kita menulis tentang tinggi badan dalam satuan cm beserta nama siswanya dalam rentang tinggi badan 100 cm sampai dengan 140 cm, kemudian kita akan mengelompokkan ini berdasarkan tinggi badan yang sama. Untuk kelompok putra ini kita mencari siswa laki-laki terlebih dahulu anak-anak. Untuk pasangan yang pertama ini ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A-nya itu Bu Guru di sini mencontohkan untuk tinggi badan rentang 100 sampai dengan 110 cm. Ini ada Arif dan Andi. Kemudian kelompok B ini Bu Guru menulis dari tinggi badan 111 sampai dengan 120 cm. Itu ada Edo dan Bagas. Selanjutnya pasangan yang kedua untuk kelompok A ini Bu Guru menulis dari tinggi badan yaitu 121 sampai dengan 130, yaitu ada Zain dan Endra. Kemudian untuk kelompok B, Ibu menulis dari tinggi badan 131 sampai 140. Ini ada Galih dan Gilang. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Baik anak-anak. Sekarang kita akan mengelompokkan untuk kelompok putri. Sama seperti kelompok putra tadi. Untuk yang ada di LKS halaman 51, di situ ada tulisan kelompok putra. Nah, kelompok putranya itu diganti kelompok putri karena kelompok putranya itu sudah tadi pada LKS halaman 50. Untuk kelompok putri ini juga sama dengan kelompok putra. Untuk pasangan yang pertama kelompok A ini Ibu ambil dari tinggi badan rentang 100 sampai dengan 110. Ini ada Ica dan Hana. Selanjutnya di kelompok B Ibu menulis ini dari tinggi badan 111 sampai dengan 120. Ini ada Isna dan Ani. Kemudian untuk pasangan kedua yaitu dari kelompok A, Ibu menulisnya dari tinggi badan 121 sampai dengan 130. Ini ada Zahra dan Siska. Kemudian untuk kelompok B ini Ibu tulis berdasarkan tinggi badan rentang 131 sampai dengan 140. Ada Saras dan Retno. Seperti itu ya anak-anak. Setelah anak-anak menulis tinggi badan dalam satuan cm dari semua siswa, kemudian anak-anak mengelompokkan mana yang kelompok putra dan mana yang kelompok putri. Jika anak laki-laki ya berarti maksudnya kelompok putra, jika anak perempuan berarti maksudnya kelompok putri. Misalnya menulisnya itu juga harus sesuai dengan tinggi badan yang sama. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tinggi badan yang berbeda? Tulislah kesimpulanmu. Baik anak-anak, tentu jika kita memiliki teman yang memiliki tinggi badan yang berbeda, ini sikap kalian terhadap teman yang memiliki tinggi badan yang berbeda adalah harus saling menghormati, harus selalu menjaga kerukunan dan mau bekerja sama, tidak boleh pilih-pilih. Mari berlatih anak-anak. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang atau X ya. Baik anak-anak, kita bahas untuk soal nomor 1. Sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah A. Saling mengejek, B. Saling menghormati, dan C. Saling menghina. Sikap terhadap teman yang badannya pendek ini kita harus saling menghormati. Jawabannya yaitu adalah B.
Kemudian soal nomor 2, dengan kebersamaan kita akan A. Damai, B. Menderita, C. Sengsara. Tentu dengan kebersamaan kita itu akan damai. Soal nomor 3, dengan kebersamaan di sekolah, semua siswa menjadi A. Bermalas-malasan, B. Semangat belajar, C. Tidak nyaman. Tentunya jika kita ini kebersamaan di sekolah ini tentunya anak-anak akan semangat belajar daripada kalau belajar sendiri pasti itu akan malas ataupun tidak nyaman. Selanjutnya untuk soal nomor 4, kebersamaan dapat diciptakan dengan A. Saling menyayangi, B. Saling memusuhi, C. Saling adu domba. Tentu dengan kebersamaan ini dapat diciptakan dengan saling menyayangi. Kemudian untuk soal nomor 5, contoh sikap kebersamaan yaitu A. Bermain bersama, B. Mencuri bersama, C. Berkelahi bersama. Tentu contoh sikap kebersamaan itu adalah bermain bersama. Kalau mencuri bersama itu tidak boleh anak-anak, apalagi berkelahi juga itu tidak boleh. Kebersamaan itu harus diciptakan dengan sikap yang positif atau sikap yang baik. Kemudian untuk soal nomor 6, kebersamaan menyebabkan A. Persatuan, B. Perpecahan, C. Peperangan. Tentu kebersamaan ini menyebabkan yaitu persatuan ya. Dengan kebersamaan ini tentunya akan menyebabkan atau mengakibatkan sifat-sifat yang positif atau sifat-sifat yang baik. Selanjutnya soal nomor 7, bersatu kita teguh, bercerai kita A. Rukun, B. Kukuh, C. Runtuh. Tentu dalam peribahasa ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa ini memiliki arti yaitu persatuan anak-anak. Apabila kita tidak bersatu, maka kita akan dapat dengan cepat untuk berpisah. Oleh karena itu, persatuan haruslah dijaga dan dipertahankan dengan tujuan agar kita tidak dapat terpecah belah. Seperti itu ya anak-anak. Seusai bermain, Siti dan teman-temannya membicarakan tentang kisah kucing dan tikus. Mereka saling melengkapi cerita. Baik anak-anak, di sini Ibu akan membacakan kembali kisah kucing dan tikus. Nanti anak-anak menyimak. Setelah menyimak, nanti anak-anak bisa membacanya kembali kisah kucing dan tikus. Anak-anak bisa membukanya kembali di LKS halaman 46 sampai dengan halaman 47. Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing." Kemudian kucing menjawab, "Ada apa?" Kemudian tikus berkata lagi, "Mari kita makan ikan asin." Kemudian kucing berkata, "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" Kemudian tikus menjawab, "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Itu merupakan pesan dari tikus.
Akhirnya, tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Kemudian kucing berkata, "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya." Kemudian ikan asin berkata, "Ikan asin, sin." Kemudian tikus menjawab, "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." Kemudian kucing berkata, "Ikan asin, memeong." Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Mari berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan kisah kucing dan tikus. Untuk soal nomor 1, kata sapaan yang digunakan kucing untuk menyapa tikus adalah dengan menyebut tikus. Ini menunjukkan pada percakapan, "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya?" Ini sapaan yang sering digunakan kucing untuk menyapa tikus yaitu dengan sapaan tikus. Kemudian soal nomor 2, kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing adalah kucing. Ini menunjukkan pada percakapan pada kisah kucing dan tikus yaitu, "Hai kucing." Itu adalah kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing dengan menyapa atau menggunakan kata kucing. Kemudian soal nomor 3, kata sapaan lain yang terdapat pada cerita adalah kata sapaan lain yang terdapat pada cerita selain menggunakan kata sapaan tikus dan kucing, yaitu menggunakan kata kamu dan kau. Ini sesuai dengan ceritanya, yaitu pada percakapan, "Jangan kau makan saya." Nah, itu adalah menggunakan kata sapaan kau. Kemudian untuk kata sapaan menggunakan kamu, ini terdapat pada percakapan, "Cepatlah kamu melompat dan menerkam." Nah, seperti itu. Itu menggunakan kata sapaan kamu dan kau. Soal nomor 4, tuliskan kalimat yang diucapkan tikus kepada kucing. Nah, pada soal nomor 4 ini anak-anak bisa menulisnya sendiri. Kalimat yang diucapkan tikus ini Ibu memberikan contoh 1, yaitu, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya." Untuk soal nomor 5, tuliskan kalimat yang diucapkan kucing kepada tikus. Nah, di sini Ibu juga memberikan satu contoh kalimat yang diucapkan tikus. Maaf, Ibu ulangi. Ini contoh kalimat yang diucapkan kucing kepada tikus. Nanti anak-anak bisa menulisnya sendiri, selain atau tidak harus sama dengan Ibu. Boleh. Ada apa? Boleh juga. Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin? Ini merupakan
contoh yang Ibu tulis, boleh juga yang lainnya. Yang penting sesuai dengan kalimat yang diucapkan oleh kucing kepada tikus. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.